Halo guys, selamat datang di channel Apres. Aku Naya sebagai tutor biologi. Dan aku Devi sebagai waiter yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bioprospeksi katabolisme selular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang bioprospeksi atau katabolisme seluler. Nah, sebelum masuk kepada materi yaitu katabolisme, sebaiknya kita membahas tentang apa itu metabolisme. Nah, metabolisme itu merupakan serangkaian proses biokimia yang begitu kompleks dan terjadi di dalam sel-sel tubuh. Nah, metabolisme ini berfungsi mengubah makanan menjadi energi. Energi untuk apa? Energi untuk berpikir, untuk bergerak, atau untuk menjaga suhu tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, atau bahkan membuat sel-sel baru. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, ada katabolisme dan juga anabolisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas katabolisme, yang merupakan suatu lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya. Nah, katabolisme juga dikenal dengan nama desimilasi. Katabolisme biasanya terjadi saat tubuh membutuhkan energi, seperti saat kita berolahraga atau saat kita berpuasa. Nah, hasil dari katabolisme ini merupakan energi yang digunakan untuk aktivasi sel di dalam tubuh. Nah, sedangkan anabolisme merupakan proses pembentukan molekul dari pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Nah, mudahnya kalau katabolisme itu merombak, sedangkan anabolisme itu menyusun. Di sini ada tabel singkat perbedaan katabolisme dan anabolisme. Nah, tujuan katabolisme itu memecah, sedangkan anabolisme menyusun. Input atau bahan dari katabolisme merupakan glukosa dan oksigen, sementara anabolisme adalah karbon dioksida dan air. Lalu hasil atau output dari katabolisme itu adalah karbon dioksida, air, dan juga ATP atau energi. Sedangkan anabolisme menghasilkan glukosa dan oksigen. Contoh umum dari katabolisme itu adalah fermentasi, sedangkan anabolisme adalah fotosintesis. Nah, jika teman-teman sadar, output dari katabolisme ini digunakan sebagai input untuk anabolisme, dan sebaliknya, output dari anabolisme ini digunakan sebagai input dari katabolisme. Dan ini aku sedikit buat bagan tentang pembagian metabolisme itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, metabolisme terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme, dan katabolisme terbagi lagi menjadi tiga. Ada katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein. Nah, katabolisme karbohidrat terbagi lagi menjadi dua, yaitu respirasi dan fermentasi, dan respirasi terbagi lagi menjadi dua, ada anaerob dan aerob. Anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, sementara aerob membutuhkan oksigen. Nah, lalu pada anabolisme itu terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Dan fotosintesis sendiri terbagi lagi menjadi dua, ada siklus terang dan siklus gelap. Nah, ini ada beberapa tipe katabolisme selular atau katabolisme yang terjadi di dalam sel. Nah, respirasi aerob dia memerlukan oksigen, tidak seperti respirasi anaerob dan fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Lalu ada tipe fosforilasi, ada penerima elektron atau H+ terakhir, dan juga potensi produksi ATP. Nah, pada respirasi aerob itu diperkirakan sekitar 36 sampai 38 ATP. Sedangkan pada respirasi aerob kurang lebih sekitar 36 ATP, dan pada fermentasi menghasilkan sedikit ATP, yakni berjumlah 2 ATP. Nah, selanjutnya adalah mekanisme produksi ATP. Yang pertama itu terjadi pada fosforilasi tingkat substrat. Nah, mekanisme ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Dan dia hanya menghasilkan sedikit ATP, yaitu sekitar 2-4 ATP per molekul glukosa. Nah, fosforilasi tingkat substrat ini dapat terjadi pada glikolisis, tepatnya pada tahapan 1,3 bifosfogliserat yang diubah menjadi 3 fosfogliserat atau 3GP dan juga menghasilkan ATP. Dan selain itu juga terjadi pada siklus Krebs. Ketika suksinat diubah menjadi fumarat dan GTP yang kemudian diubah menjadi ATP.
Lalu yang kedua pada fosforilasi oksidatif. Nah, mekanisme ini juga terjadi di membran dalam mitokondria. Dan ATP yang dihasilkan melalui proses kemosmosis yang didorong oleh gradien proton yang dihasilkan dari aliran elektron melalui CTE. Dan dia menghasilkan banyak ATP, sekitar 30-36 ATP per molekul glukosa. Lalu yang terakhir ada fotofosforilasi yang terjadi pada tumbuhan melibatkan fotosistem 1 dan 2 yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Lalu selanjutnya ada reaksi pemecahan dan pembentukan ATP. Nah, ini reaksinya reversible atau bersifat bolak-balik. Nah, ATP itu tersusun dari ADP dan energi. Dan sebaliknya, ATP ketika dirombak adalah susunan dari ADP dan energi. Lalu reaksi respirasi seluler yang kita dapat lihat pada tabel tadi, tepatnya katabolisme seluler. Nah, ini glukosa ditambah 6 oksigen menghasilkan ATP atau energi ditambah 6 karbon dioksida dan air. Nah, selanjutnya ada NADH si pembawa elektron. Dan NADH ini berfungsi sebagai pembawa elektron berenergi tinggi. Dan NADH ini dapat dihasilkan melalui glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Nah, NADH mengirimkan elektron ke rangkaian pembawa elektron pada rantai transfer elektron, dan transfer elektron ini menyebabkan energi yang terlepasnya menjadi kecil. Nah, satu molekul NADH dapat menghasilkan 3 molekul ATP melalui fosforilasi oksidatif. Jadi misalnya seperti ini, aku punya satu molekul glukosa, dan satu molekul glukosa ini dapat dipecah menjadi 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Dan satu dari molekul NADH ini dapat dipecah menjadi 6 molekul ATP. Jadi total akhirnya aku punya 8 molekul ATP, 6 dari pemecahan NADH dan 2-nya adalah ATP. Selanjutnya tentang tahapan utama dari respirasi seluler, tepatnya katabolisme karbohidrat respirasi aerob. Yang pertama terdiri dari glikolisis, selanjutnya yang kedua terdiri dari dekarboksilasi oksidatif. Tetapi pada pertemuan kali ini kita tidak akan terlalu membahas dekarboksilasi oksidatif. Lalu selanjutnya masuk kepada siklus Krebs, transfer elektron, dan membahas sedikit kemiosmosis yang berkaitan dengan transfer elektron. Nah, ini dia glikolisis. Nah, awalnya glukosa itu merupakan suatu molekul yang memiliki 6 atom karbon. Dan di sini glukosa mendapat ATP sehingga terbentuk fruktosa 1,6 bifosfat di sini. Lalu molekul ini terbagi menjadi dua, menjadi 3GP atau yang disebut fosfogliseraldehid. Dan pada proses ini berakhirlah tahap investasi ATP, lalu masuk pada tahap selanjutnya, tahap panen ATP atau tahap menghasilkan energi. Dan di sini masing-masing dari molekul 3GP ini terus berkembang, berubah menjadi 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol piruvat, dan yang terakhir adalah asam pirufat. Nah, asam pirufat inilah yang akan masuk, yang akan menjadi input bagi proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, di proses dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan suatu output yang bernama asetil-CoA atau asetil koenzim A. Setelah dekarboksilasi oksidatif, kita masuk pada tahap ketiga, yaitu siklus Krebs atau yang biasa kita sebut dengan siklus asam sitrat. Dan di sini, ini adalah output dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, awalnya asetil koenzim A ini bergabung dengan oksaloasetat, lalu terbentuklah asam sitrat. Dan asam sitrat ini diubah lagi menjadi senyawa-senyawa intermediat seperti asam isositrat, asam alpha-ketoglutarat, lalu suksinil-CoA, asam suksinat, fumarat, dan malat. Nah, pada setiap tahapan ini, elektron ditransfer ke NAD+ dan FAD. Nah, sehingga menghasilkan NADH dan FADH2. Lalu di akhir terbentuk suatu molekul bernama asam oksaloasetat. Dan asam inilah yang akan diregenerasi untuk proses siklus Krebs selanjutnya. Lalu masuk pada tahap
keempat yaitu transfer elektron. Nah, kita mulai dari sini, elektron dari NADH dan FADH yang tadi, dia mengalir melintasi rantai transport elektron ke O2. Nah, energi yang dilepas elektron itu digunakan sama H+ untuk mompa keluar ruang intermembran. Dan di sini dia masuk lagi ke suatu enzim bernama ATP sintase. Dan pada chemiosmosis ini H+ didifusi balik sehingga terbentuklah ATP di sini di ruang matriks mitokondria. Dan sebenarnya chemiosmosis itu adalah suatu teori yang membahas tentang difusi ion yang melewati suatu membran. Ini membran dalam mitokondria. Nah, ini adalah komponen ATP sintase. Seperti yang aku bilang tadi bahwa ATP sintase itu adalah suatu enzim. Enzim yang terletak di matriks di membran dalam mitokondria. Nah, pada awalnya ion H+ yang berterbangan bebas ini dia masuk mengalir melalui ATP sintase. Nah, masuk mengalir sehingga ia menggerakkan rotor atau bagian yang berputar ini rotor dan akibat ya. Nah, karena rotor ini berotasi, bergerak, berputar, ia menyebabkan perubahan konfrontasi. Nah, apa itu konfrontasi? Maksudnya adalah perubahan penataan ruang molekul. Nah, sehingga ia mendorong ADP dan PI untuk bergabung, lalu terbentuklah ATP di ruang dalam membran mitokondria. Di sini ada sedikit rincian tentang terbentuknya ATP. Nah, yang pertama dari proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, lalu pada dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, selanjutnya pada siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, lalu terakhir transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Nah, sehingga jika di total itu ada 38 ATP, tetapi yang bersihnya itu hanya 36 ATP. Ini adalah tabel singkat yang membahas tentang tahapan dari respirasi selular dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs hingga transport elektron. Lalu ada racun pengganggu proses respirasi selular. Yang pertama ada rotenon atau insektisida. Nah, ia dapat menghambat transfer elektron dari pusat ion sulfur di kompleks 1 menuju ubiquinon. Lalu yang kedua ada sianida dan karbon monoksida. Ia merupakan inhibitor kompetitif dengan sitokrom C oksidase. Lalu yang ketiga ada oligomisin atau antifungi, sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Dan oligomisin ini dapat menghambat situs katalik pada ATP sintase. Lalu yang terakhir ada dinitrophenol atau yang biasa disebut DNP. Ia merupakan suatu obat untuk menurunkan bobot badan. Akan tetapi ia juga berbahaya untuk kesehatan. Nah, DNP ini mampu mengalahkan gradien proton, meruntuhkan gaya geraknya yang digunakan untuk produksi ATP. Dan energi dari gradien proton ini hilang sebagai panas. Lalu ada fermentasi, di mana fermentasi itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, pada fermentasi alkohol, kedua reaksi ini sama-sama menggunakan glukosa, molekul dengan 6 atom C sebagai inputnya, akan tetapi dihasilkan produk yang berbeda. Pada alkohol dihasilkan C2H5OH atau etanol, juga dihasilkan karbon dioksida, NADH2, dan ATP atau energi. Selanjutnya pada reaksi asam laktat, itu dihasilkan CH3CHOH COOH dan juga ATP atau energi. Nah, asam laktat ini kita kenal juga sebagai asam susu. Nah, karena susu itu sendiri mengandung bakteri asam laktat. Nah, fakta lainnya itu tubuh kita juga bisa memproduksi asam laktat, terutama ketika kita melakukan aktivitas yang berat seperti olahraga atau berlari. Itu otot kita dapat menghasilkan asam laktat. Akan tetapi jika berlebihan kadarnya, itu dapat membuat rasa sakit berupa kram otot. Seperti itu.
Selanjutnya masuk pada organisme anaerob fakultatif dan obligat. Di sini aku mengacu pada pembagian atau klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya, kebutuhan oksigennya, suhu untuk pertumbuhannya, dan juga hubungan evolusinya. Tapi yang akan aku highlight di sini adalah kebutuhan oksigen yang terbagi menjadi 3. Ada aerob, anaerob, dan mikroaerofil. Nah, aerob sendiri berarti bakteri itu membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Anaerob berarti tidak membutuhkan oksigen. Tetapi dalam pembagiannya, ia dibagi lagi menjadi 3 jenis. Lalu ada mikroaerofil, yaitu bakteri yang dapat tumbuh dengan oksigen bebas, tapi dengan kadar tertentu. Lebih tepatnya dengan kadar oksigen bebas yang kurang dari 0,2 atm atau atmosfer. Nah, pada aerob ini terbagi menjadi 3, ada obligat, fakultatif, dan aerotoleran. Nah, anaerob fakultatif ini merupakan organisme yang dapat tumbuh baik ada oksigen maupun tanpa oksigen bebas. Nah, jadi organisme dengan jenis anaerob fakultatif ini hidupnya opsional. Dia kalau ada oksigen bisa hidup, kalaupun tidak ada oksigen tetap bisa hidup. Nah, contohnya adalah sel otot hewan dan manusia ketika melakukan fermentasi asam laktat saat kekurangan suplai oksigen tadi yang sempat kita bahas. Lalu yang kedua ada anaerob obligat, yaitu organisme yang tumbuh tanpa adanya oksigen bebas. Jadi ketika ada oksigen, ia mati karena adanya ketidaksesuaian enzim. Contohnya itu ada organisme yang tidak bisa hidup jika terdapat keberadaan O2, yaitu ATP dari respirasi anaerob ataupun dari fermentasi. Selanjutnya itu tentang metabolomik. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang metabolomik, kita perlu mengenal istilah metabolit, metabolomik, dan juga metabolom. Metabolit ini merupakan beragam jenis senyawa metabolit yang terkandung di dalam sel, biofluida, jaringan, ataupun organisme. Lalu metabolomik merupakan bidang ilmu atau studi secara menyeluruh tentang senyawa-senyawa metabolit di dalam sel, biofluida, jaringan, atau organisme yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada metabolom atau metabolit dan interaksinya dalam sistem biologi. Dari jurnal yang pernah aku baca, metabolit ini paling banyak terkandung di dalam tumbuhan. Dan senyawa metabolit ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, ada yang sekunder dan ada yang primer. Yang primer itu seperti karbohidrat atau glukosa, lalu juga asam amino. Sementara sekunder itu lebih fokus pada pertahanan diri dia terhadap lingkungan. Salah satu senyawa metabolit yang sering kita dengar adalah minyak atsiri atau minyak volatil, minyak yang mudah menguap, atau bisa disebut juga minyak terbang. Saat ini sudah banyak bidang kesehatan ataupun bidang kosmetik seperti itu yang menggunakan minyak atsiri sebagai bahan penyusunnya atau bahan tambahannya. Lalu terakhir, tentang studi metabolomik, pertama-tama perlu tentunya diambil sampel, lalu melakukan akuisisi data, lalu ekstraksi senyawa, analisis statistik, dan identifikasi senyawa. Lalu yang terakhir, interpretasi hasil dan publikasi. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.